Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Rositina Kurniawati, NIM 212111353, Priyadi Hukum Ekonomi Syariah 4C. Tugas Etika Bisnis Syariah, dosen pengampu Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan, birokrasi, dan komparasi. Apa itu tata kelola perusahaan atau GCG? Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance yaitu suatu sistem untuk merencanakan dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambahan bagi pemegang sahamnya. Dengan bertambahnya berbagai jenis kegiatan usaha secara tidak langsung mengupayakan praktik tata kelola perusahaan yang sehat, kondisi eksternal dan internal perusahaan semakin rumit. Selain meningkatkan daya saing, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pengertian tata kelola perusahaan yaitu kata governance berasal dari bahasa Prancis yaitu gouvernation yang memiliki arti pengadilan. Dari kata tersebut muncul suatu istilah corporate governance yang digunakan dalam konteks perusahaan atau organisasi. Terminologi corporation governance memiliki pengertian dasar yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, corporation governance dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah makna kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk pembuatan sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta untuk keberhasilannya. Selanjutnya, bagaimana landasan hukum tata kelola perusahaan atau GCG? Landasan hukum tata kelola dibagi menjadi dua, yaitu undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dan yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu BEPAM, LK, dan BEI. Ada 5, yaitu 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/PJOK 04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Yang kedua, PJOK Nomor 21/PJOK 04/2005 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SOJK) Nomor 32/SOJK 04/2005 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang keempat, lampiran keputusan Ketua BEPAM dan LK Nomor Kep 643/BL/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Yang kelima, lampiran keputusan Ketua BEPAM dan LK Nomor Kep 496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit internal audit. Yang selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GCG? Prinsip tata kelola perusahaan atau GCG. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Yang kelima, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, apa tujuan dari tata kelola perusahaan atau GCG? Adapun tujuan menurut Management Study Guild ada 8, yaitu yang pertama, tata kelola perusahaan yang baik atau cooperation govern menjamin keberhasilan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tata kelola perusahaan yang kuat mempertahankan kepercayaan investor. Sebagai akibatnya, perusahaan dapat menambah modal secara efisien dan efektif. Yang ketiga, tata kelola perusahaan akan menurunkan biaya modal dari perusahaan. Hal ini dikarenakan kreditor memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik kepada perusahaan yang menetapkan tata kelola dengan baik sehingga akan menurunkan profil resikonya yang pada akhirnya menurunkan tingkat biaya. Yang keempat, terdapat dampak positif pada harga saham. Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap perusahaan yang menempatkan tata kelola dengan baik akan meningkatkan pemerintah investor akan saham perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong over demand yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham. Yang kelima, tata kelola akan memberikan pancingan yang tepat untuk pemilik serta manajer untuk mencapai tujuan di antara kepentingan pemegang saham dan organisasi. Yang keenam, tata kelola perusahaan yang baik yang meminimalkan korupsi, risiko, dan kesalahan manajemen. Yang ketujuh, tata kelola membantu dalam pembentukan merek dan pengembangan. Yang kedelapan, tata kelola memastikan organisasi dikelola dengan cara yang sesuai dan kepentingan. Dan ada 5 tujuan utama tata kelola perusahaan atau GCG. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para anggota the shareholders non pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan. Yang kelima, meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.